Oke teman-teman, ini ada Vespa dari Kalideres ya teman-teman ya. Ini mau garap kelistrikan, tapi kita cek dulu kondisi bodinya ya teman-teman ya, supaya nanti tidak terjadi salah paham di kemudian hari. Nah, ini untuk Vespanya, ini datang ke sini mau garap kelistrikan karena kelistrikannya pada off, yang on hanya lampu depan ya. Nah, ini nanti niatnya mau diganti pakai bilet ala-ala, cuman ini kondisi mikanya seperti ini. Lalu untuk kondisi sebelah kirinya seperti ini teman-teman. Ini kiproknya. Lalu ini placernya nanti akan kita ganti menggunakan placer DC ya, 2 kaki. 3 kaki juga ada, cuman kita pakai yang 2 kaki aja biar nggak ribet ya teman-teman ya. Nah, ini niatnya nanti mau kita belikan dulu barang-barangnya ya. Ada aki, kabel bodi, lalu sikring beserta rumahnya, terus tatakan akinya. Ini nanti kita tap-tap ulang dulu ya, kita cuci dulu dratnya, takutnya bekas cat nanti malah bautnya itu dratnya miring ya teman-teman ya. Oke teman-teman, biar nggak kepanjangan ceritanya, langsung aja kita eksekusi. Kita lepas dulu lampu depannya teman-teman ya. Nah, seperti ini kondisi kabelnya teman-teman ya. Nah, setelah kita lepas lampunya, kita lepas juga mikanya, dan kita lepas lampu utamanya, baru kita setting posisi bilet ala-alanya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sekarang kita tinggal paskan bilet ala-alanya teman-teman ya. Kita pastikan posisinya ada di tengah seperti ini ya teman-teman, kira-kira lah di reflektor ya teman-teman sendiri ya. Ini saya coba paskan di tengah-tengah. Lalu jangan lupa teman-teman kasih pendinginnya ya, yang ada dratnya itu ya teman-teman ya. Ini saya masukkan dulu kabelnya ya. Oh ya teman-teman, pastikan kabel itu jangan ditarik kencang-kencang ya, takutnya nanti solderan di papan PCB di bagian dalam lampunya itu putus ya teman-teman ya. Nah, ini cara masangnya cukup mudah ya teman-teman ya, tinggal kita putar seperti mengencangkan baut ya, seperti ini. Nah, tapi ini ada yang mengganjal ya teman-teman ya, ini harus dipotong kanan kiri ya teman-teman ya, kalau enggak nanti nekuk ke sirip pendinginnya ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini kita lepas dulu pendinginnya, baru nanti kita potong, terus kita setting ulang ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, saya potong dulu ini ya penahannya yang 2 itu, lalu nanti saya hitamkan bagian reflektor ya. Tapi sebelumnya saya mau bersihkan juga lem-lemnya biar nanti lebih aman ya teman-teman ya. Nah, ini sekarang kita mau coba tes di motor dengan kondisi pendinginnya terpasang ya teman-teman ya. Kita pastikan output cahayanya tidak ke arah muka lawan arah ya teman-teman ya, supaya ya pengguna jalan lain itu juga butuh kenyamanan dalam berkendara ya teman-teman ya. Nah, ini sekarang waktunya kita tes output cahayanya ya teman-teman ya, supaya benar-benar ke arah jalan, bukan ke arah muka ataupun mencari burung di atas pohon ya teman-teman ya. Nah, setelah dirasa pas tinggal kita hitamkan, lalu kita lem bagian mikanya ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke kabel bodi. Ini kabel bodinya PX ya teman-teman ya. Kabel bodi PX seperti yang teman-teman tahu, tidak ada jalur untuk aki ya ataupun setrum DC. Nah, di situ kita perlu merombak sedikit atau menambah kabel ya teman-teman ya. Nah, seperti ini contoh bagian kabel bodi PX yang menuju ke arah kiprok. Di sini terdiri dari 6 buah kabel ya teman-teman ya. Ini kan saya jelaskan sedikit buat teman-teman ya, supaya tidak bingung ya teman-teman ya. Ini ada putih untuk flasher, merah juga ke arah flasher ya di kabel bodi standarannya ya. Lalu kuning itu membawa setrum dari arah klakson, dari arah sepul juga itu menuju ke arah klakson ya teman-teman ya. Lalu ini ada buah-buah atau kehitaman, ini massa ya teman-teman ya. Ini massa yang ada sukun seperti ini adalah massa ya. Lalu sisa 2 ya teman-teman ya, 2 ini dijadikan satunya abu-abu itu lampu utama, lalu hijau itu untuk switch rem, dan ini menuju ke flasher juga ya teman-teman ya, yang membawa setrum ke arah flasher dari kiprok ya teman-teman ya.
Nah sekarang kita butuh tambahan kabel, ada satu untuk membawa setrum aki ke depan, lalu satu lagi untuk membawa setrum menuju relay, lalu satu lagi untuk masa ya teman-teman ya, tambahan masa untuk kontak Excel eksklusif ya teman-teman ya. Nah ini kita mau lepas dulu ya teman-teman ya, semuanya nanti kita lepasin, baru kita masukkan kabel bodi yang baru yang PX ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman ada yang bingung panjang kabelnya itu seberapa, ini saya kasih sedikit trik ya teman-teman ya, untuk menentukan panjang kabel yang diperlukan guna menambah jalur di kabel bodi PX. Nah ini teman-teman patokannya ini ya, ini teman-teman dari sini sampai ke depan itu teman-teman patokan ini aja, tinggal teman-teman luruskan kabel bodinya sampai ketemu bagian depan ini ya teman-teman ya, bagian dada. Nah teman-teman tinggal potong sepanjang itu aja ya teman-teman ya, jadi nanti nyampe di situ bareng-bareng sama yang asli kabel bodi PX. Lalu teman-teman ini ada sedikit contoh teman-teman ya, ini tadi saya mau melepas kabel sen ya, tapi ini kondisinya kalau situ ya teman-teman ya, sedangkan itu tuh tempatnya baut hidung ya teman-teman ya, sedangkan jalur asnya itu ada di atas itu teman-teman. Ini ada lubangnya ya, ini jalur kabel sen depan ya, kanan kiri itu ada teman-teman, nih ada tuh teman-teman ya, kelihatan ya. Oke teman-teman, ini nanti mau saya lepas dulu beberapa partnya ya, biar lebih mudah dalam proses pelepasan kabel bodi. Lalu ini untuk switchnya, kontaknya masih yang 2 kabel ya teman-teman ya, punyanya Strada. Ini nanti harus diganti menggunakan switch kontak punya Excel atau eksklusif ya, intinya yang terdapat 4 buah kabel ya teman-teman ya. Nah ini kondisi kabel bodinya seperti ini teman-teman. Lalu karena motor ini nggak ada kerannya, kita keringkan dulu bensinnya ada di tangki sambil kita lepas-lepas dulu beberapa partnya ya teman-teman ya. Nah ini info dari ownernya, itu lampu belakang katanya tinggal pasang bolam aja, dan ternyata ya teman-teman lihat sendiri ya, ini kabelnya aja nggak ada, soketnya bagian untuk lampu juga nggak ada ya teman-teman ya. Nah ini sekarang kita lepas dulu tangkinya, lalu kita keluarkan kabel bodi yang lamanya ya teman-teman ya. Dalam proses pengeluaran teman-teman hati-hati ya, kena kaitan kabel ini bisa-bisa teman-teman tangannya sobek ya, hati-hati ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kabel bodi lamanya sudah keluar ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut untuk pemasangan kabel bodi yang baru, tapi kita juga harus memastikan sambungan atau bagian solasinya kalau perlu teman-teman ditambah solasi ya, karena ini kabel bodinya dari pabrikannya solasinya pelit ya teman-teman ya, sedikit sekali. Lalu setelah itu kita masukkan kabel bodinya pada posisinya ya teman-teman ya, seperti biasa yang banyak ada di sebelah kiri, lalu yang 3 ada warna biru, hitam, dan kuning itu ke arah lampu belakang, dan sisanya ke sebelah kanan ke arah mesin ya teman-teman ya, sampai ke bagian terminal kabel seperti ini teman-teman. Lalu ini ada beberapa kabel yang masih sisa ya teman-teman ya, di bagian tengah ada untuk masa ya teman-teman ya, yang ada sekun bulatnya itu masa ke arah tarikan tepung kaitan ya, kanan kiri ya teman-teman ya. Nah ke sini ya, supaya dia ada masanya dan bisa menyalakan sen bagian belakang, ini dijepit di baut ini ya teman-teman ya. Lalu setelah itu ada sisanya lagi, ini ada 2 buah kabel warna hijau dan biru, ini untuk switch rem ya teman-teman ya, switch rem yang nempel di pedal rem ini ya teman-teman ya. Lalu masih ada sisa lagi teman-teman, ada 2 buah kabel lagi, itu untuk jack switch sen yang ada di kanan kiri di bodi itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke sebelah kiri ya. Oke teman-teman, ini kabelnya beberapa udah saya potong ya teman-teman ya, karena tadi kan kabelnya panjang-panjang. Terus ini kan PX ya. Nah PX itu kan soketnya satu-satu, kalau Excel eksklusif kan soketnya kayak punya Grand ya teman-teman ya, dia ada soketnya ya. Nah ini kita sejajarkan ya kabelnya ya teman-teman ya, jadi panjangnya itu kita samakan, baru nanti kita kasih soket ya teman-teman ya. Ini udah saya sejajarkan sebagian. Nah ini kabel tambahannya ya teman-teman ya, ini kabel tambahan untuk membawa setrum ke depan, menggantikan yang merah ini ya teman-teman ya, karena yang merah ini nanti akan saya fungsikan sebagai pembawa setrum menuju ke arah flasher. Lalu untuk warna putih ini
untuk output flasher ya, yang menuju ke arah depan, ke arah saklar ya. Baru nanti dari saklar dibagi ke kanan ataupun ke kiri. Nah, kenapa saya ganti, kenapa enggak dari kabel aslinya aja? Ya sebenarnya sih kabel bintik itu bagus ya teman-teman ya, kalau yang asli. Nah, tapi teman-teman ini bisa lihat ya, saya potong terus saya kupas ini segini ya. Nah, ini kabel penggantinya ya. Lalu ini ya, ini isinya tuh beda ya teman-teman ya, lebih tebel yang ini ya, ataupun juga ini lebih tebel, lebih banyak ya serabutnya ya. Nah, buat teman-teman kalau mau bawa setrum besar ataupun udah full wave, terus beli kabel bodi yang bintik seperti ini dengan harapan ini kabel udah mampu menyuplai untuk arah depan, sebenarnya atau sebaiknya teman-teman tambahi kabel yang besar ya teman-teman ya, sebagai kabel utama pembawa setrum dari aki menuju ke arah depan ya. Jadi nanti itu kabelnya itu akan lebih aman ya, nggak hangat ataupun panas. Nah, ini kabel tambahannya yang tadi di belakang, ini di depan ya, begini. Karena emang ini kan bodinya eksklusif, kontaknya adanya di sini. Yang aslinya tuh kayak Excel itu, terminalnya di sini, terus kabel-kabelnya semuanya ke arah depan ya. Nah, ini pakai kabel bodi PX. Ini harus dilakukan beberapa penyesuaian ya. Cuman hanya sebatas nambah kabel satu untuk masa. Ini kabel hitam yang saya tambah tadi satu, terus kabel kontak yang menuju atas yang warna hijau itu kita lepas ya, kita keluarkan ke sini ya. Jadi dia bareng ke arah sini, ke arah dada ya, supaya nanti kontaknya bisa di sini ya kabelnya ya, nggak naik ke atas dulu baru dipotong ataupun baru diturunkan, nanti malah yang ada lecet ya. Jadi nanti ini juga adanya di sini. Oke teman-teman, kita ke belakang lagi. Nah, kabelnya ini udah disesuaikan, tinggal ganti ataupun tambah sekun ya. Ini yang tadinya bawa lampu AC, ini yang jemperan aslinya ya, yang tadinya menuju kiprok apa namanya, flasher kaki 3 kan ada 3 kabel ya teman-teman ya. Nah, ini 3 kabel ini sekarang kita pisah karena ini nanti DC ya. Ini DC, yang ini untuk flasher kaki 2. Nah, yang ini kita tetap jadikan satu, masuk kiprok tetap kayak aslinya, cuman masuk ke soket ya teman-teman ya. Jadi yang ke soket itu nanti sisa ini, terus tambah kabel merah satu menuju aki ya. Ya mungkin begitu aja ya teman-teman ya, gampang kok caranya, tinggal potong-potong samain sekiranya mau sampai sini ya, pas sampai sini tinggal teman-teman kasih soket ya. Jangan lupa pakai sekun yang bagus ya, terus ininya dikasih solasi bakar biar aman ya. Tuh, ini kabelnya tipis-tipis ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya lanjut dulu ya, karena emang tripodnya juga lagi nggak beres itu. Ini saya nyekuninnya nggak saya videoin ya, nanti kalau udah selesai saya videoin lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini beberapa udah saya kasih sekun ya teman-teman ya. Ini tinggal masuk ke soket aja. Ini yang arah kiprok ya. Ini ke masa. Teman-teman nggak usah bingung ini kenapa masanya cuman ada satu ya, nggak 2, yang harusnya satu lagi ke arah aki ya. Ini masih ada ya teman-teman ya. Ini yang ke arah aki, nanti saya gunakan kabel yang tebel ya. Oke, jadi ini masih ada dari bawahnya, nggak saya lepas. Jadi ini nanti begini ya, terus ini ke arah kiprok. Ini saya kasih contoh, nanti tinggal kita rapikan aja menggunakan soketnya. Lalu ini begini ya, ini ke arah kiprok sudah. Lalu ini 2 ke arah flasher ya, ini ke arah flasher 2. Nah, ini 1 ke arah aki ya, ini merah ya, merahnya ini aki. Nah, ini juga ungunya nanti ke arah aki. Ini masuk ke rumah si kering. Ini sengaja nggak saya langsung tutup, soalnya takutnya nanti teman-teman bingung ya, ini merahnya itu dari mana. Nah, ini merah kabel tambahan dari saya ya, ini tambahannya ke sini menuju ke arah
kiprok sebagai input ke arah aki ya teman-teman ya. Jadi ini untuk DC nya udah oke. Nah kalau ini satu lagi itu untuk ke arah sikring nanti kita pakai dua. Kenapa dua? Karena lampu depannya ini menggunakan full DC ya teman-teman ya. Untuk lampu depan aja ya full DC, tapi kalau untuk panel speedometer, lalu untuk klakson dan lampu belakang itu nanti masih AC ya teman-teman ya. Makanya ini tetap saya pertahankan kabel abu-abu ini masuk ke arah kiprok untuk membawa setrum AC ke arah depan ya, ke arah saklar. Nah mungkin nanti kalau udah selesai saya masukkan kiprok dan saya pasang pemas sikring, nanti akan saya jelaskan lagi biar teman-teman lebih paham ya, benar-benar paham banget buat kabel PX itu ditaruh di eksklusif 2. Nah kalau mau teman-teman nanya gimana tentang pelampung bensin ataupun ampere bensin, nah teman-teman nggak usah bingung ya, dia itu teman-teman tinggal nambah ataupun ngikutin kabel bodi yang asli dengan menambahkan 2 buah kabel ya, satu masa ya. Masa itu dari sini masa teman-teman tarik keluar ke sini, masuk ke sini, nah nanti keluarnya satu lagi. Nah jadi dari sini nambah ke sini satu kabel, lalu dari sini satu kabel lagi ikut kabel bodi menuju depan. Nah nanti dari depan tinggal naik ke arah speedometer, tapi ini nggak pakai karena speedometernya model PX tua. Nah ini seperti ini penampakannya ya teman-teman ya, setelah dipasang ke soket ya teman-teman ya. Kuning itu untuk membawa setrum dari klakson ya teman-teman ya. Lalu ini adalah masa ya teman-teman ya. Hanya ada sekun bulatnya itu yang untuk ke baut 10 bagian kiprok ya teman-teman ya. Lalu merah itu adalah kabel tambahan arah sini menuju ke sikring ya. Dari sikring baru ke aki. Dan yang merah itu juga udah dijemper ke ungu untuk membawa setrum ke depan. Lalu ada hijau gandeng dengan abu-abu ya teman-teman ya. Hijaunya untuk switch rem, abu-abunya untuk lampu belakang dan panel-panel ya yang kecil-kecil. Nah ini untuk flasher ya teman-teman ya, ini flasher. Oke teman-teman, saya kira ini teman-teman semuanya udah paham ya. Ini tinggal sisa satu untuk membawa setrum menuju relay untuk digunakan lampu utama, supaya lampu utama tidak kedip saat sen dinyalakan ya teman-teman ya. Walaupun hazard dinyalakan juga insya Allah lampu depan nggak akan kedip kalau kondisi akinya sehat ya. Nah ini nanti tinggal kita pasang. Ini saya mau bersihkan dulu beberapa bagian-bagian yang menuju ke masa. Oke teman-teman, ini udah kepasang semua ya, tinggal nunggu akinya dari ownernya. Ini untuk kabel masanya warna hitam, lalu untuk plusnya ini ada 2 ya, yang warna merah. Sudah ada rumah sikring dan sikringnya juga ya teman-teman. Dengan begitu teman-teman pasti udah paham ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke bagian lampu belakang. Ini ada kuning hitam ya harusnya ya, cuman ini abu-abu ya teman-teman ya. Nah ini untuk plus, kuning itu plus ya, plus lampu senja, dan ini masanya. Lalu ini ada masa, ada 2 ya, bagian atas juga ada masa ya teman-teman ya. Sengaja saya buatkan 2 supaya tidak ribet ya teman-teman ya saat penyambungan kabel. Nah untuk biru itu switch rem ya teman-teman ya, jadi begitu diinjak remnya yang di kabel biru akan mengeluarkan setrum plus menuju lampu, dan akhirnya lampu remnya menyala. Nah saya kira dengan begitu teman-teman udah paham ya cara masang lampu belakang. Nah ini untuk bagian sen depan ya teman-teman ya, seperti ini cara masangnya teman-teman. Kabel lewatkan situ, lalu kita sambung ke bagian plusnya ya teman-teman ya. Lalu untuk bagian masanya ditempelkan ke bautnya ya teman-teman ya, dan kita lewatkan kabelnya di atas yang ada penjepitnya itu ya teman-teman ya. Nah, kita lewatkan situ supaya kabelnya itu rapi dan tidak mudah tersangkut-sangkut saat teman-teman membawa kunci-kunci. Kita perlakukan sama di bagian sen depan, kiri ataupun yang kanan ya teman-teman ya, supaya lebih aman dan rapi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita lagi mau ngurusin yang kabel di depan ya teman-teman ya. Nah ini untuk
tadi sen kan udah saya kasih tahu ya, ini untuk kabel sennya lewatnya tuh, sama sebelah sini juga ada lubangnya ya teman-teman ya. Ini kabelnya ya, satu lagi warna coklat. Nah lalu untuk sen yang belakang kan tadi warnanya oranye sama kuning. Nah oranye sama kuning ya teman-teman ya. Ini mau teman-teman potong umpamanya nih ya, sebelah kiri itu kuning ya, terus yang tadi yang sebelah kiri satu lagi kan warnanya hijau. Nah ini mau teman-teman potong di sini, terus teman-teman solder, terus kasih keluar kabel satu buah ke depan gitu sampai di sini itu bisa. Dan sebelahnya lagi kan yang tadi oranye ya, jadi oranye disambung sama coklat, terus dipotong, terus disambung lagi satu buah aja ya ke depan, jadi enggak terlalu rame kabelnya di depan gitu, umpamanya mau lebih ringkas lah, itu juga bisa ya teman-teman ya. Nah ini untuk kabel kontaknya ini tadi warna hijau ya teman-teman ya. Ini kalau dibaik panjang ya sampai atas ini. Ini saya keluarkan ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kontaknya di sini. Lalu ada tambahan kabelnya ini ya. Ini warna hitam ini sebagai massa untuk kontak ya. Lalu merahnya juga ini nanti output kontak ya teman-teman ya, yang menuju arah laser. Ini dapatnya di sini juga, cuman ini saya belum ganti ya. Lalu ini juga nanti naik ke atas ya, masuk ke sini. Nah nanti satu lagi untuk relay ya, relay untuk mengaktifkan lampu jarak jauh dan jarak dekat. Nah biar nggak nambah kabel dada, teman-teman bisa manfaatkan ini ya, selongsongnya kan masih ada rongganya ya, ini masih bisa dimasukin sekitar 2 kabel ya, karena aslinya kan ada merah yang jemperan ini ya teman-teman ya, sebagai indikator sen ya. Ini masih teman-teman bisa jemperin ataupun tambahin di sini ya, tambahin masukin di sini. Jadi ikutin ya begini teman-teman, sini set. Nah nanti di sini belok ke atas ini ya. Jadi dengan begitu teman-teman nggak banyakkan kabel yang lewat sini ya. Cuman kalau emang untuk XL eksklusif memang itu memang harus nambah kabel dada ya teman-teman ya, karena dia kan panelnya banyak ya di bagian speedometer. Nah ini kebetulan emang ini lagi garap yang panelnya sedikit ya teman-teman ya. Ini ada ini satu indikator speedometer, lalu lampu jarak jauh dan jarak dekat, dan massa ya. Nah karena ini untuk PX kan dia pendek ya, kabelnya itu adanya di sini. Nah mau nggak mau saya harus nambah 2 kabel. Untuk apa? Untuk mengaktifkan relay jarak jauh dan jarak dekat. Nah itu 2 itu yang dari sini, jadi nanti 2 lagi dari bawah, berarti kan ada 4 ya. Jadi nanti nambah 4 kabel, 4 kabel dari sini ke atas. Nah nanti buat teman-teman yang masih bingung masang relay, ini saya buat rangkaian yang lebih mudah, karena emang ini juga orangnya mau ngirit budget ya teman-teman ya. Nanti relaynya akan dipasang di sini, jadi ya modelnya kayak model-model relay yang dijual orang-orang untuk relay bilet ataupun relay lampu tembak di 2 laser, itu sama aja. Cuman bedanya mereka itu kan kabelnya pendek-pendek ya, kalau ini kan kabelnya harus panjang dari sini sampai ke belakang bagian aki itu ya. Ya udah gitu dulu teman-teman. Ini saya mau eksekusi ini ya, nanti saya jelasin lagi kalau udah rapi ya teman-teman ya. Maksudnya rapi, ini kabel-kabel udah saya bungkus ya, nanti kita tinggal tambah terminal kecil di sini. Nggak usah pakai terminal wagu yang pakai cetek itu juga nggak masalah teman-teman. Yang penting intinya terminalnya mampu bawa arus sesuai dengan lampu ataupun aksesoris yang ada di motor teman-teman ya. Umpamanya wagunya cuma mampu 6 ampere, terus teman-teman bawa lampunya sekitaran 12 ampere ya, lama-lama wagunya
kobong ya, kebakar ya teman-teman ya. Yaudah teman-teman, gitu dulu. Oke teman-teman, ini kabelnya udah pasang ya, beberapa cuman belum semuanya ya. Ini mau saya jelasin sedikit. Nah ini yang paling atas ini untuk hijau itu untuk kontak ya teman-teman, terus ini hitam masa, lalu ini merah ini output kontak menuju flasher. Nah nanti ini di sini kita isi input ya, input dari aki ya. Nah begini, nanti ini masuk ke sini, begitu dikontak masuk ke sini ke flasher dia siap masuk ke sini. Nah ini untuk sen, ini kanan ini kiri ya. Jadi teman-teman nanti tinggal ngikutin kayak gini ya, nggak apa-apa, mau posisinya ditukar-tukar bolak-balik nggak apa-apa, yang penting pedomannya itu teman-teman di belakang. Kalau di belakangnya pas teman-teman rakit itu teman-teman kalau bisa teman-teman catat. Nah oh iya teman-teman, ini kan kabel birunya baik di body eksklusif, cuman ini tetap dipertahankan kabel biru yang bawa setrum dari spool. Lalu ini aduannya yang menuju kiprok warna kuning, ini masuk ke input saklar ya. Ini saklarnya menggunakan saklar PX ya, yang klaksonnya masih AC ya. Jadi nanti seperti ini teman-teman ya, di klakson itu ada kabelnya warna biru dan kuning ya. Terus nanti masuk ke sini kuning, naik ke arah saklar klakson. Kalau dipencet dia putus, dia lewat sini ya teman-teman ya. Nah kuningnya itu kan umpamanya inputnya itu warna biru ya, biru, dipencet si klakson dia putus teman-teman, di atas itu putus, jadi dia nggak bisa kembali langsung lewat kabel kuning untuk menuju kiprok ya. Mau nggak mau dia harus turun ke bawah menuju klakson. Nah klakson ini nanti lewat sini, balik lagi nyari masa lewat kuning naik ke atas, turun lagi menuju kuning ini ke arah kiprok ya teman-teman ya. Dengan begitu nanti klakson AC nya bunyi. Kalau untuk DC teman-teman itu benar-benar mau full DC, maksudnya DC nya itu ikutin kabel body punya eksklusif. Nah kabel biru yang ini yang dari spool langsung teman-teman kasih ke arah kiprok ya, nggak usah ke depan. Yang birunya ini jadi nanti nonaktif ya, jadi dari belakang itu teman-teman ganti kabel yang biru di sana langsung menuju ke arah kiprok. Nanti yang kuning bisa teman-teman gunakan lewat sekring menuju klakson ya, jadi dia standby plus ataupun positif. Nanti input minnya dari saklar Excel ya, yang 3 kabel. Jadi begitu dipencet masanya dia ngirim ke arah klakson DC ya teman-teman ya. Nah nanti ini tinggal disambung-sambung kabelnya. Kalau ini udah saya ganti ya, karena emang belum belanja ini teman-teman. Lalu ini di sini ada 3 buah kabel ya teman-teman ya. Ini kan output flasher, ini untuk sen kanan, ini untuk sen kiri. Oh ya warnanya boleh bolak-balik ya teman-teman ya. Intinya teman-teman harus ingat warna apa yang di kiri, warna apa yang di kanan. Jangan sampai nanti sen depannya kanan, sen belakangnya kiri, diomelin nanti sama mama. Nah untuk ini apa namanya, jalur flasher ini kan udah standby ya, begitu dikontak cetek dia udah standby ini jalur kedip-kedipnya. Kalau teman-teman mau pakai saklar yang hazard itu ya tinggal colok-colok aja kabelnya teman-teman ya. Nah kalau nggak pakai hazard ya ini teman-teman tinggal teman-teman colokin ya kabel-kabelnya ya, sini 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 ya. Jadi dengan begitu ke arah sen, saklar sen udah aman ya. Lalu untuk kabel yang ke atas juga udah aman. Nanti ini masih ada yang sisa untuk input dari saklar sini turun ke bawah
membuka gerbang dari relay yang akan kita pasang nanti untuk jauh dan satu lagi untuk dekat. Jadi nanti yang dari saklar itu kita kasih ke sini sambungan, tapi kalau yang dari relay nggak akan kita kasih sambungan, langsung menuju lampu biar setrumnya itu nggak banyak tahanannya ya. Kan kalau lewat kayak gini kan namanya tahanan ya teman-teman ya. Lewat saklar juga tahanan. Nah makanya kalau saklar KW itu sering cepat KO karena dia tahanannya besar, terus yang lewat juga strumnya tambah besar, ya udah cepet KO ya. Karena emang papan PCB untuk saklar PEKW itu kan hanya dari papan PCB biasa, sedangkan kalau kayak Prepetivi Merciati ataupun yang ori itu dia pakainya plastik, cuman dikasih tembaga ya, plat tembaga itu yang tipis, terus dipreset teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti saya lanjut lagi ya setelah ini semua kepasang dan saya mau rakit dulu relaynya ya. Nanti saya videokan merakit relay serta akan saya jelaskan sedikit ya teman-teman. Yang sabar kalau mau main kabel, karena ya teman-teman lihat sendiri nih, kabel kuning aja ada 2, warna hijau ada 2 ya. Harus sabar, kalau umpamanya ada buku ya dicatat kabelnya warnanya apa, menuju apanya ya teman-teman. Harus sabar kalau main kabel. Oke teman-teman, ini relaynya ya teman-teman ya. Ini relay yang ada lampunya ya. Jadi ini teman-teman bisa samakan dulu ya nomor-nomornya ya. Ada 30 input dari aki atau 87 bolak balik nggak apa-apa, intinya 3087 itu adalah input dan output ya teman-teman ya, nggak boleh diganggu gugat. Lalu untuk memasangnya itu tinggal teman-teman masukkan kabel yang bawa setrum dari aki ke arah 87 ataupun 30, mau teman-teman balik nggak masalah. Oke teman-teman ya, 30 dan 87 itu input dan output. Lalu ada 85 dan 86. Kalau relaynya menggunakan ada LED-nya, 85 itu harus masa ya teman-teman ya. Boleh masa dari sini, dari bagian baut klakson, ataupun masa dari bagian kabel bodi. Intinya 86 itu masa ya teman-teman ya. Yang ada LED-nya seperti ini. Jadi dia kalau bekerja relaynya LED-nya harus nyala. Dan 86-nya, kalau 85-nya masa, 86-nya harus input dari saklar ya, entah itu saklar lampu jauh ataupun lampu dekat. Nah sekarang kita lanjut perakitan kabel. Oke teman-teman, ini kabelnya udah kepasang sebagian semua ya, cuman sisa untuk sen ya yang belum ya teman-teman ya. Nih kabelnya ini saya pisahin dulu biar nggak bikin pusing, karena kemarin masih ada yang bilang dia masih pusing untuk urusan relay ya teman-teman ya. Nah ini saya jelasin sedikit ya, semoga ini bisa menambah pusing ya nambah pusing. Ini teman-teman, saya akan merangkaikan relaynya ya. Kebetulan kemarin beli, cuman saya lepas-lepasin dari soket karena dibeli untuk mobil, cuman karena ini kan di Vespa butuh dilepas-lepas dulu biar bisa masuk ke bodi Vespanya ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, di sini ada 2 buah kabel ya. Ini pertama ini dulu. Ini 2 buah kabel adalah kabel dari saklar ya teman-teman ya. Kalau Excel dia akan langsung ke bawah, itu enak, nggak usah ribet ya teman-teman ya. Dia kabelnya warna coklat dan warna ungu, tinggal teman-teman potong aja terus sambung ke arah relay. Nah ini ada ungu dan biru ya, ungu dan biru. Ungu ini kita jadikan untuk lampu jarak jauh, lalu yang biru untuk jarak dekat. Ini dari saklar. Sebentar. Nah ini teman-teman, ini ungu dan biru ya yang masuk ke saklar. Ini tinggal teman-teman sambung ke sini, ke ungu ke ungu, dan ini biru ya, bukan coklat, ini adanya warna biru. Nah ini coklatnya sambung ke biru ya teman-teman ya. Nah berarti kan ini sudah bisa untuk main ke relay, tapi ini harus ada setrum 12 volt DC ya teman-teman ya. Nah itu didapat dari warna abu-abu.
Nah, abu-abunya itu dapatnya dari kontaknya warna merah ini ya teman-teman ya. Warna merah ini membawa setrum dari kontak. Jadi ke sini, nah ini berarti udah ada 12 volt ya. Bentar, ini saya sambungin dulu deh biar gampang. Nah, ini udah disambung ya teman-teman ya. Ini udah masuk, begitu kita kontak tag, dia udah ada setrum 12 volt. Merahnya mengisi jalur saklar. Ini saklarnya udah ada setrum. Nah, ini kan untuk lampu petang, ini semua lampu nyala ya. Nah, teman-teman tinggal sambung kabel untuk jarak jauhnya. Umpamanya kabelnya itu biru ataupun ungu ya, teman-teman tinggal sambung satu-satu ya. Ini menuju ke kaki relay nomor 86, masing-masing sendiri-sendiri ya. Oke, kalau ini biarin aja. Ini untuk lampu belakang ya. Warna kuning itu untuk lampu belakang. Nah, ini di sini udah di atas sudah jelas ya. Ini lampu jauh dan dekat udah kita sambung. Nah, sekarang tinggal kita ke bawah lagi. Nah, ini kabelnya ya teman-teman ya. Ini yang dari saklar. Ini dari saklar. Kita masukkan ke relay nomor 86 nih. Ini 86. Masuk begini ya. Nah, ini udah masuk ya. Terus 85-nya masa ya teman-teman ya. Ini masa 85. Tuh, masa ya. Ini masa. Nah, yang sebelahnya juga kita sambung ya. 85 masa. 86 dari saklar. Ya. Oke, ini udah jelas ya. 86 saklar ya, jauh dekat ya. Terus kita sambung ke input dari aki, yang dari jalur kabel aki yang ke belakang itu teman-teman ya, yang kita langsungkan ke aki menggunakan sikring ya. Jadi ini enggak dapat setrum utama dari saklar, enggak ya. Jadi dia dapat setrumnya dari aki langsung, bukan dari saklar, bukan dari kontak, hanya menggunakan sikring pengaman ya. Ingat ya teman-teman ya, harus pasang sikring, karena kalau teman-teman beli punya mobil itu juga udah ada sikringnya. Tinggal teman-teman sesuaikan kabelnya panjangnya dari dada ini ke belakang ke bagian aki. Nah, sekarang kita sambung untuk input akinya ke nomor 30 atau nomor 87 ya. Ini kita kasih, umpamanya ini jarak dekat sebelah kiri, ini jarak jauh. Nah, ini udah masuk ya, udah di jumper. Lalu nomor 87 nya kita kasih kabel. Ini warna biru, ini warna ungu ya, kita samakan warnanya biar nggak pusing ownernya. Nah, udah beres teman-teman. Ini kan begini udah beres ya. Jadi 30 tuh input dari aki, terus seberangnya 87 ke arah lampu. Nah, ini yang satu, ini untuk masa ya, masa bodi atau masa kabel bodi. Oke, kita sekarang ke atas lagi. Nah, yang tadi dari output dari si relay nomor 87 kita kasih ke arah lampu. Ini umpamanya ini jauh, ini dekat, tinggal teman-teman pasang di kabel lampunya. Masanya lampu teman-teman ambil dari bodi nggak apa-apa, dari kabel bodi juga nggak apa-apa, gitu ya. Jadi begitu kita kontak, dia nggak langsung nyala kecuali ini dipencet. Walaupun itu setrum udah standby plus dari aki, nggak akan nyala kecuali ini kita pencet X, nanti relaynya nyala. Dia akan mengisi jalur yang terhubung. Umpamanya ini jarak dekat, maka jalur yang lampu dekat yang ada setrumnya. Kalau kita pencet jauh, jalur lampu jauh yang ada setrumnya. Nah, dengan begitu teman-teman mau pakai sennya nyala juga nggak akan lampu utamanya kedip-kedip. Tapi kalau nggak ada relaynya, udah lampu sennya nyala kedip terus lampu utamanya ikut kedip,
saklar yang KW cepat rusak, lampunya nggak begitu terang. Ya begitu dah teman-teman dah. Masalahnya di Vespa itu memang sering kadang lampu utama nyala, terusannya dinyalain, lampu utamanya ikut kedip. Nah teman-teman cuman butuh relay ya. Sama kalau teman-teman mau bawa klakson keong juga sama caranya ya. Begini ini ya teman-teman ya. Oke, nanti ini tinggal dilepas lagi, kita pasang ke soketnya ya, biar lebih aman dan rapi ya teman-teman ya. Nanti tinggal kita taruh di sini satu dan di sebelahnya satu. Jelas ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan cantumkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Ya mau chat WA juga nggak apa-apa, cuman hanya bisa chat dan slow respon ya teman-teman ya. Namanya orang kerja, bukan hanya orang mainan HP ya. Tangannya cuma dua teman-teman. Udah jelas ya. Kalau untuk kabel untuk ampere bensin gimana? Nah, teman-teman kan tinggal tarik dari belakang satu buah dari arah pelampung ya ke arah sini satu gitu. Ini masih ada yang kosong satu, terus umpamanya kalau indikator netral gimana, teman-teman tinggal tarik dari bagi gigi, tambahin satu kabel masuk ke dalam selongsong kabel bodi ya, jangan di luar berantakan, cepet sobek bikin konslet. Masukin ke selongsong pelan-pelan ya, solasi dibuka, yang penting ditandain, terus naikin ke atas, masukin ke sini, tinggal satu ke atas. Karena yang standby di speedometer itu 12 volt ya, jadi sensornya itu pakainya massa, bukan pakai plusnya ya teman-teman ya. Oke gitu aja dulu ya teman-teman ya. Ini saya mau lanjut buat masang-masang soketnya. Oke teman-teman, ini adalah tombol ataupun saklar sebelah kiri yang ada tombol hazardnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa masang ini di rumah. Cara pasangnya cukup gampang ya teman-teman ya. Teman-teman perhatikan ya posisinya ya. Nah, posisi yang bawah ini teman-teman ya. Ini paling kiri itu adalah input dari arah flasher yang tadi kabelnya warna putih. Kalau di Excel ya beda lagi ya teman-teman ya. Ini inputnya paling pojok kanan itu adalah kanan, lalu yang tengah itu adalah untuk arah kiri ya. Kalau teman-teman kebalik tinggal copot aja, langsung tukar aja posisinya ya. Yang paling kiri biarkan aja, karena paling kiri itu adalah untuk dari input dari flasher. Oke teman-teman, saya kira dengan begini teman-teman udah paham ya. Ya mungkin cukup sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata ataupun penjelasan dalam perangkaian kabel-kabel dan lain-lainnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan terutama untuk kami yang masih belajar ini. Salam dari kami, Bejo Motorcycle.